pinggir Kabupaten Kendaga ada sebuah desa terpencil bernama Kayu Anyar. Desa ini dikelilingi hutan dan bukit kecil, tempat warga bertani dan mengambil hasil hutan. Meski terlihat tenang, desa itu memiliki satu tempat yang tidak pernah disentuh, sebuah bukit dengan pohon buyut, pohon tua yang menurut warga lebih tua dari desa itu sendiri. Pohon itu berdiri sendirian di puncak bukit. Cabang-cabangnya besar, seperti tangan tua yang menggapai langit. Akar-akarnya menembus tanah berbatu, dan batangnya begitu besar hingga 3 orang dewasa harus bergandengan tangan untuk mengelilinginya. Sejak dulu, anak-anak Kayu Anyar sering bercerita tentang sesuatu yang menggantung di cabang pohon itu. Mereka bilang bentuknya bulat, kadang bergoyang, tapi bukan seperti buah. Mereka selalu menggambarkan hal yang sama. Aku lihat matanya kebuka. Dia senyum tadi. Rambutnya panjang, kayak nyangkut. Orang dewasa mengabaikan cerita itu. Mereka menganggap anak-anak meniru dongeng atau menakut-nakuti teman. Namun, ada satu hal yang membuat warga gelisah. Hampir semua anak yang naik ke bukit setelah senja selalu pulang dengan demam atau mimpi buruk selama beberapa hari. Tetap saja, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di sana. Sampai Rian muncul. Rian adalah pemuda Kayu Anyar yang dikenal pemberani atau bodoh, tergantung siapa yang menilai. Ia tidak percaya pada tahayul desa. Kalau memang ada hantu, kenapa nggak ada bukti? Katanya berkali-kali. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Rian mendengar 2 anak kecil menangis setelah naik ke bukit. Mereka bilang melihat kepala bergoyang. Rian langsung meledak. Mulai lagi dongengnya. Udah, besok aku naik ke bukit itu. Biar lihat sendiri, terus aku kasih tahu semua orang kalau kalian cuma ngarang. 2 temannya, Bima dan Rehan, berusaha melarang. Gak, serius, tempat itu emang beda. Kita aja kalau lewat bawahnya suka merinding. Merinding gara-gara cerita orang, jawab Rian santai. Akhirnya, karena keras kepala Rian, keduanya terpaksa ikut, takut membiarkan Rian pergi sendirian. Sore itu, langit berwarna jingga gelap. Awan tipis bergerak perlahan, dan angin dari arah bukit membawa hawa dingin yang tidak biasa. Dari awal perjalanan saja, suasana sudah mencekam. Hutan semakin lebat. Suara kicauan burung mendadak hilang. Suara serangga tidak terdengar sama sekali. Mendadak hening, tak terdengar suara apapun. Sepi banget ya, gumam Rehan. Namanya juga sore mau malam, jawab Rian. Tapi Rian sendiri mulai merasa ada yang tidak biasa. Udara di sekitar bukit seperti lebih berat, lebih lembab, dan terlalu diam untuk ukuran hutan. Setelah hampir 20 menit berjalan, mereka tiba di puncak bukit. Pohon buyut terlihat jauh lebih besar dari yang dibayangkan Rian. Cabang-cabangnya memanjang seperti lengan raksasa, dan daunnya hanya sedikit, sehingga cahaya senja membuat bayangan mengerikan di sekelilingnya. Namun bukan itu yang menarik perhatian Rian. Di salah satu cabang besar, ada sesuatu yang tergantung. Bulat, berambut, dan bergoyang pelan. Awalnya Rian menduga itu sarang hewan, atau mungkin buah besar yang mengering. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin aneh bentuknya. Rambut hitam kusut menjuntai dari bawah benda itu. Kulit pucat samar terlihat di balik sela rambut. Dengan suara bergetar dan panik, "Ian, balik aja yuk." Suara Rehan gemetaran. Rian tidak menghiraukannya. Ia melangkah maju, mendekat ke bawah cabang itu. Semakin dekat, semakin jelas. Hingga akhirnya ia tepat di bawah benda itu. Tiba-tiba
benda itu berhenti bergoyang, seolah tahu seseorang sedang berdiri di bawahnya. Rian menatapnya dari bawah, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dan perlahan, benda itu membuka mata. Dua mata pucat, tidak berwarna, tampak seperti mata orang yang sudah lama mati. Namun, mata itu hidup, menatap, menyadari keberadaan Rian. Bima langsung berteriak, "Rian, itu kepala manusia." Tapi sebelum mereka sempat mundur, bibir kepala itu bergerak, lalu tersenyum. Senyuman lebar yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Suara lain terdengar, pelan, bergetar, seolah berasal dari batang pohon raksasa itu sendiri. Sudah lama tidak ada yang berani naik. Rian jatuh terduduk, tangannya gemetar. Ia mencoba mundur, tapi akarnya terasa seperti melilit pergelangan kakinya. Padahal ia jelas melihat akar itu tidak bergerak. Kepala itu bergoyang semakin keras, bukan karena angin, tapi seperti sedang tertawa. Bima dan Rehan berusaha menarik bangun Rian. "Sial, ayo lari," bentak Bima. Mereka bertiga akhirnya kabur menuruni bukit. Langkah mereka terseret-seret, ranting-ranting patah, nafas mereka berpacu. Dan dari arah pohon terdengar kerak. Seperti ada sesuatu turun dari cabang dan mendarat di tanah. Sesuatu dengan berat jauh lebih besar dari manusia. Tapi mereka tidak menoleh. Tak satu pun berani. Keesokan paginya, warga Kayuanyar menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pohon buyut roboh, batangnya patah seperti ditekan kekuatan besar. Cabang-cabangnya menggantung hancur. Dan di salah satu cabang yang patah, ada tali kuno. Tali yang tampak seperti digunakan untuk menggantung seseorang puluhan tahun lalu. Bukan cuma itu. Di tanah tepat di bawah cabang itu, ada bekas telapak kaki besar, lebih besar dari kaki manusia, yang mengarah turun bukit. Rian jatuh sakit selama 2 minggu. Setiap malam ia terbangun sambil berteriak. Tubuhnya dingin seperti es. Dan setiap kali ditanya apa yang ia lihat, jawabannya selalu sama. Dia turun dari pohon itu. Tidak peduli siang atau malam, Rian tidak berani melihat ke arah bukit. Setiap angin berhembus dari sana, ia menutup telinganya. Karena menurutnya, di antara suara angin, masih terdengar suara tawa tanpa suara. Tawa dari kepala yang dulu bergoyang di cabang pohon buyut. Tawa yang kini seolah semakin dekat.